Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Bapak, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 8. Hari ini materi kita adalah Al-Fi'lul Madhi wal Jumlatul Fi'liyah. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang fi'il madhi dan jumlah fi'liyah. Taib, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hayya nabda hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita membahas tentang jumlah fi'liyah atau kalimat verba. Nah, materi jumlah fi'liyah ini sebenarnya sudah kita bahas ya di semester 1 kemarin. Yaitu judul materinya adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Videonya juga ada di channel YouTube Bapak ini ya. Dan linknya juga ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke, taib. Jadi kita hari ini hanya mengulang-ulang sedikit saja apa itu jumlah fi'liyah, seperti apa contohnya ya. Oke, kemudian apa itu fi'il? Nah, jadi Bapak ulang sedikit. Fi'il itu ya di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan atau perbuatan. Nah, di sini ada fi'il madhi, kemudian di sini ada fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi, apa itu fi'il madhi? Nah, jadi fi'il madhi ini adalah kata kerja yang menerangkan masa yang telah lalu. Nah, jadi fi'il madhi ini kata kerjanya menerangkan masa yang sudah atau yang telah lalu. Misal nih, kata kerjanya telah pergi. Nah, pergi ini kata kerjanya ya. Jadi ada kata di awalannya dulu, telah pergi. Kapan dia pergi? Ya sudah tadi. Nah, itu ya, sudah dilakukan. Kemudian sudah minum. Kapan minum? Ya sudah tadi, sudah dilakukan. Nah, jadi menerangkan masa yang telah lalu. Contoh nih, contoh dalam kalimat Ahmad telah pergi ke pasar. Nah, kapan Ahmad ke pasar? Ya tadi, dia sudah ke pasar. Nah, berarti sudahnya ke pasar lah. Kemudian Anto sudah minum obat. Anto sudah minum obat. Kapan dia minum obat? Ya tadi, sudah dia minum. Gitu ya. Jadi fi'il madhi ini adalah kata kerja yang menerangkan masa yang telah lalu. Sedangkan fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang menerangkan masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, jadi ada dua ya, fi'il mudhari ini menjelaskan masa sekarang atau akan datang. Misal, sedang pergi. Kata kerjanya pergi ya, sedang pergi. Kapan dia pergi? Ya, sekarang ini Pang dia pergi. Kemudian akan minum. Kapan dia minum? Ya, belum lagi ya, nanti karena dilakukan di waktu yang akan datang. Ini contoh kalimat Ahmad sedang pergi ke pasar. Kapan dia pergi? Ya ini Pang nih, saat ini dia sedang ke pasar. Kemudian Anto akan minum obat pukul 7. Anto akan minum obat pukul 7. Kapan dia minum obat? Nanti pada jam 7 nanti dia minum obat. Ya gitu ya. Berarti ini adalah akan datang dan ini adalah sedang terjadi. Oke. Ini adalah fi'il mudhari ya. Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan di sini. Bapak ulang ya, bahwa jumlah fi'liyah itu adalah jumlah kalimat atau susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, kemudian fa'il, kemudian dilengkapi dengan maf'ul bih. Gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Juga sudah kita bahas ya di semester 1 kemarin, ini hanya mengulang-ulang saja. Nah, syariba ini adalah kata kerja, artinya adalah minum. Al-maridu ini artinya adalah orang sakit. Berarti dia adalah subjeknya, pelakunya. Kemudian ad-dawa ini adalah obat. Berarti ini adalah objek. Jadi kalau fi'il ini predikat, P adalah rumusnya, fa'il S subjek, kemudian maf'ul bih objek. Kemudian syaribal maridani ad-dawa. Nah, kalau al-maridani ini dua orang yang sakit tapi laki-laki ya jenisnya. Kemudian syaribal marada ad-dawa. Al-marada ini yang sakit itu banyak tapi jenisnya laki-laki, menggunakan marada. Fi'ilnya gimana? Fi'ilnya sama, syariba juga. Nah, sedangkan contoh yang kedua ini adalah contoh untuk perempuan, al-maridatu. Nah, al-maridatu ini katanya perempuan ya, karena ada tak marbutah. Ini perempuan yang sakit lah, satu orang perempuan.
Kemudian al-maridatani, ini 2 orang perempuan yang sakit. Kemudian al-maridatu, ini perempuan banyak yang sakit. Maka fiilnya adalah syaribat. Nah, beda dengan yang laki-laki lah. Kalau laki-laki syariba, kalau perempuan syaribat. Lalu untuk fiil mudhari, ini juga sama ya sebenarnya untuk fa'ilnya. Kalau laki-laki seperti ini, kemudian perempuan seperti ini. Kalau fiilnya, fiil mudhari tasyarabu, ini untuk laki-lakinya. Kalau untuk ini ya syarabu ya untuk laki-laki, sedangkan tasyarabu ini untuk perempuan. Itu saja ya, kita tidak terlalu banyak membahas masalah jumlah fi'liyah ini karena sudah juga kita bahas di semester 1 kemarin. Sekarang kita masuk ke pembahasan fi'il madi dan perubahan bentuknya atau disebut tasrifnya ya. Jadi fi'il madi ini sebenarnya ada perubahan bentuknya tergantung damirnya atau kata gantinya ya. Nah, damir, ingat ya, damir itu ada 14, dari damir huwa, huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Nah, harus hafal kalian itu ya damir. Kalau kada hafal sulit nanti ya. Oke. Damir huwa, dhahaba, syariba, karuma, syahada. Ini contoh ya, 4 ini contoh saja. Nah, ciri tambahannya tidak ada. Jadi kalau untuk damir huwa ini adalah fi'il madi yang asli, tidak ada tambahan sama sekali. Ini pang asal muasalnya. Nah, lalu nanti dirubah sesuai damir dari damir huma sampai damir nahnu. Nah, damir huma dulu ya. Dhahaba, syariba, karuma, syahada. Nah, ciri tambahannya ada alif di akhirnya. Kalau alifnya bisa disambung maka disambung, tapi kalau tidak bisa ya dipisah seperti ini. Nah, ini ada alif ya di belakangnya, ini juga ada alif, ini juga ada alif. Nah, ini juga ada alif. Nah, itu cirinya ya untuk damir huma. Kemudian kalau damir hum, zahabu, syaribu, karumu, syahadu. Cirinya ada waw mati, kemudian ada alif di akhirnya, dan sebelum waw mati itu barisnya adalah dhammah. Nah, ini kan sebelum waw mati barisnya dhammah nih. Ini juga dhammah, ini juga dhammah, dan ini juga dhammah. Kemudian damir hiya, zahabat, syaribat, karumat, syahadat. Ada tak mati di akhirnya, kemudian sebelum tak barisnya adalah fathah. Nah, sebelum tak mati ya barisnya fathah. Ba, nah ini juga fathah, ini juga adalah fathah, dan ini adalah fathah sebelum tak mati. Nah, tadi ada kan syaribats. Nah, berarti syaribats itu damirnya damir hiya. Nah, kalau syariba saja berarti damir huwa ya. Ada tadi. Huwa artinya dia laki-laki. Kalau hiya artinya dia perempuan. Oke, kemudian damir huma, zahabata, syaribata, karumata, syahadata. Nah, cirinya ada ta, kemudian setelahnya ada alif ya. Zahabata, syaribata, karumata, syahadata. Kemudian yang ke-6 damir hunna, zahabna, syaribna, karumna, syahadana. Ini ada nun berbaris fathah di akhirnya, ciri tambahannya. Kemudian sebelum nun itu barisnya adalah sukun. Nah, ini kan sebelum nun barisnya sukun, ini juga sukun, ini juga sukun, dan ini juga sukun. Nah, ini baru 6 ya. Sekarang kita lanjutkan. Damir anta, zahabata, syaribata, karumta, syahadta. Nah, ciri tambahannya ada ta berbaris fathah, dan sebelum ta itu adalah sukun barisnya. Zahabata, nah ini sukun ya. Syaribata ini juga sukun. Karumta sukun. Syahadta ini juga sukun. Kemudian damir antuma, zahabatuma, syaribatuma, karumtuma, syahadtuma. Nah, kita tambahkan tuma saja di belakangnya, dan sebelum baris tuma itu, sebelum huruf tuma itu ada berbaris sukun. Zahabatuma ini sukun, syaribatuma ini juga sukun, karumtuma ini juga sukun, syahadatuma ini juga sukun. Kemudian damir antum, zahabatum, syaribatum, karumtum, syahadtum. Ada tum
tambahannya kemudian sebelumnya ada diberi baris sukun. Zahabtum, nah ini sukun ya sebelum tumnya. Syaribtum ini juga sukun. Karumtum ini juga sukun sebelumnya. Syahadatum ini juga sukun. Kemudian damir anti, zahabti, syaribti, karumti, syahadti. Nah cirinya ada ti lah, baris ti di akhir, huruf ti ditambah, lalu sebelum huruf ti itu ada sukun barisnya. Zahabti, nah ini sukun. Syaribti ini juga sukun. Karumti sukun juga, syahadti ini juga sukun. Kemudian damir antuma, zahabtuma ini sama saja dengan yang di atas tadi ya. Cirinya ditambahkan tuma seperti ini. Lalu damir antunna, zahabtunna, syaribtunna, karumtunna, syahadtunna. Nah cirinya ada huruf tunna tambahannya ya. Sebelum huruf ta ini ada sebelum huruf tunna, sebelum tunna ini ada sukun lah. Zahabtunna ini sukun, syaribtunna ini juga sukun, karumtunna ini juga sukun, syahadtunna ini juga sukun sebelumnya. Lalu damir anna, zahabtu, syaribtu, karumtu, syahadtu. Nah ini huruf ta berbaris dhammah di akhirnya kita tambah, dan sebelumnya berbaris sukun. Zahabtu, syaribtu, karumtu, syahadtu. Nah semuanya sebelum huruf ta adalah berbaris sukun dan taknya berbaris dhammah. Lalu yang terakhir damir nahnu, zahabna, syaribna, karumna, syahadna. Ada nun lalu juga ada alif di akhirnya, dan sebelum huruf nun itu adalah sukun. Zahabna, syaribna, karumna, syahadna. Gitu ya, ini adalah tasrif atau perubahan bentuk dari fi'il madi yang jumlahnya ada 14, dimulai dari fi'il madi damir huwa. Oke, taib mungkin cukup sampai di sini. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi hari ini dapat dipahami. Tetap belajar terus walaupun di rumah. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Hayya nakhtatim hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.